Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Injil Yohanes, ayat kita dari Yohanes pasal 8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Kita sedang memperingati hari-hari ini kemerdekaan bangsa dan negara kita. Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, puji Tuhan. Saudara, kalau dari kacamata dunia, apa definisi dari dunia tentang kebebasan? Ya, apa kata orang dunia kalau bicara mengenai kemerdekaan atau kebebasan? Saudara, dunia mendefinisikan kebebasan itu sebagai satu kehidupan yang tanpa batas. Ya, mereka berkata, aku mau melakukan apa yang aku mau, ya. Aku akan mengatakan apa yang aku mau, pokoknya, dan kamu tidak perlu ngatur-ngatur aku, kamu tidak perlu memberitahu aku apa yang aku harus lakukan. Saudara, itu kata dunia dan itulah definisi orang dunia mengenai yang namanya merdeka, saudara. Nah, dengan pola pikir seperti itu Bapak Ibu, saudara, orang akan dirugikan. Kalau saudara berpola pikir seperti itu, saudara, mendefinisikan kemerdekaan seperti apa yang saya sudah katakan tadi, itulah definisi orang dunia, itu akan membuat orang di sekitar saudara dirugikan. Ya. Itu versi kebebasan menurut cara dunia ini, saudara. Sebuah kebebasan yang sebenarnya berasal dari satu kata, egoisme. Egoisme. Ya, mereka sedang menyatakan keegoisan mereka dan mereka sebut itu sebagai kemerdekaan yang sesungguhnya. Alkitab ngajar lain. Tuhan Yesus ngajar lain. Alkitab berkata bahwa satu-satunya jalan menuju kemerdekaan, satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati adalah melalui Yesus, dikatakan. Kita baca ayat itu lagi saudara, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Allah sudah mengutus Yesus untuk memberitakan dan untuk memberikan kepada saya dan saudara kebebasan, kemerdekaan dari dosa. Yang merangkap kita. Dosa yang diperbuat oleh manusia merupakan perangkap dan kita terperangkap dalam lingkaran kebejatan moral. Di dalam dosa itu, dosa memerangkap kita dalam lingkaran kemarahan. Dosa memerangkap kita dalam lingkaran keserakahan. Dosa memerangkap kita dalam lingkaran saudara hal-hal yang jahat saudara. Ketidakmampuan untuk mengampuni, keegoisan, ya. Dan dosa membuat hubungan-hubungan itu menjadi rusak saudara. Nah, kemerdekaan yang sejati Bapak Ibu, ya, membebaskan kita dari ketakutan. Itu nomor satu. Kebebasan yang Yesus berikan bukan seperti apa yang dijanjikan oleh orang-orang dalam dunia ini. Kebebasan yang sejati membebaskan kita dari ketakutan. Kebebasan yang sejati membebaskan kita dari rasa bersalah, dari kekhawatiran, dari kepahitan, dari kematian bahkan Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan bahwa kemerdekaan yang sejati itu memerdekakan kita dari ketakutan. Nah, bagaimana kita dapat menyingkirkan yang namanya ketakutan dan menemukan kebebasan yang sejati di dalam Yesus Kristus? Simple, saudara. Untuk menikmati saudara kebebasan sejati di mana segala ketakutan itu boleh disingkirkan. Simple saja, yaitu izinkan. Biarkan Allah, biarkan Yesus mengasihi kita. Simpel aja saudara. Izinkan Tuhan yang kasih adanya mengasihi saya. Sebab dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, 1 Yohanes 4 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, jadi ketika kita, saudara dan saya menyadari bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita, maka saudara kita akan mulai hidup di dalam kasih itu. Kita beristirahat dalam kasih Allah itu. Dan ketika kita hidup dalam kasih Allah, kita merdeka. Kita bebas untuk menjalani hidup ini seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, kita belajar bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang kita peroleh melalui usaha kita sendiri, tapi kebebasan dan kemerdekaan adalah pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Dan saya mau katakan begini, saudara, hidup di dalam kasih Allah sebenarnya merupakan penyembahan. Ya, saya ulangi lagi. Bahwa hidup di dalam kasih Allah, kasih yang memerdekakan kita, sebenarnya adalah sebuah tindakan penyembahan. Ketika saudara mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan cinta. Ketika kita mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Allah adalah pribadi yang peduli kepada kita. Allah adalah pribadi yang murah hati. Kita mulai percaya kepada kasih-Nya. Kita sebenarnya saat itu sedang menyembah Dia, saudara. Penyembahan pada dasarnya adalah respons hati manusia terhadap kasih Allah itu. Jadi pagi hari ini, ketika saudara memilih untuk percaya bahwa Allah mengasihi saya dan saudara dan membiarkan kasih itu memenuhi setiap bagian dalam hidupmu, saudara mengalami kemerdekaan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya.